Pemerintah menyiapkan sejumlah upaya strategis untuk mendorong peningkatan produksi migas dengan target produksi 1 juta barel minyak per hari dan 12 BSCFD gas pada tahun 2030. Upaya jangka pendek yang akan segera dilakukan antara lain optimalisasi lapangan Banyu Urip Jawa Timur dan pengeboran masif di Blok Rokan. Realisasi produksi siap jual atau lifting migas tahun 2022 masih jauh di bawah target. Kementerian ESDM melaporkan, realisasi lifting minyak 2022 hanya mencapai 612.000 barel atau 87% dari target sebesar 703.000 barel per hari. Realisasi lifting 2022 bahkan lebih rendah dari tahun 2021 yang mencapai 660.000 barel per hari. Sementara lifting gas mencapai 955.000 barel setara minyak per hari atau 92,18% dari target 1,003 juta barel setara minyak per hari. Demikian pula target investasi migas hanya mencapai 13,9 miliar dolar dibanding target sebesar 17 miliar dolar Amerika. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, lifting migas tidak mencapai target akibat penutupan fasilitas produksi yang tidak terencana atau unplanned shutdown, serta mundurnya jadwal produksi beberapa proyek akibat pandemi COVID-19 dan proses peralihan hak partisipasi. Beberapa proyek yang jadwal operasinya mundur antara lain Indonesia Deepwater Development atau IDD di Kalimantan Timur, proyek gas lapangan abadi Blok Masela di Maluku, dan Train 3 kilang LNG Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat. Jadi memang kinerja daripada sumur-sumur minyak kita ini menunjukkan trennya menurun karena sudah waktu kemarin dia sudah sangat matur, dan kemudian adanya hal-hal yang menyebabkan kehilangan produksi, yaitu faktor-faktor unscheduled shutdown, kemudian juga adanya kerusakan-kerusakan yang tidak terduga. Nah, untuk itu memang kita sudah kemarin mengumpulkan seluruh K3S ya, untuk meningkatkan kinerja perawatannya. Untuk mendorong pencapaian target produksi 1 juta barel minyak per hari pada tahun 2030, Kementerian ESDM mengaku telah menyiapkan sejumlah upaya strategis. Antara lain pengeboran 5 sumur infill carbonate dan 2 sumur klastik di lapangan Banyu Urip dan pengeboran masif di Blok Masela. Sedangkan untuk jangka panjang akan meningkatkan eksplorasi di area Seram Maluku dan area Warim Papua serta pengembangan 14 area berpotensi minyak non-konvensional. Namun Menteri ESDM menegaskan upaya tersebut membutuhkan dukungan regulasi yang kuat. Kita ingin bahwa iklim investasi di sektor migas kita ini cukup kompetitif ya, untuk bisa menjadi daya tarik investasi migas di Indonesia ya. Tentu saja nanti tahun ini akan dimulai dengan program untuk menyusun rancangan undang-undang migas yang baru untuk bisa mendukung ini. Kita perlu mempercepat ini karena masa transisi kita ini 40 tahun, dan untuk mendevelop satu sumber migas itu membutuhkan waktu 7-10 tahun sampai dia berproduksi. Meski lifting migas 2022 masih jauh di bawah target, realisasi penerimaan negara terutama PNBP SDA Migas tetap meningkat, bahkan melampaui target. Kementerian ESDM mencatat, realisasi penerimaan negara dari migas tahun 2022 mencapai 148,7 triliun rupiah atau 106,90% di atas target. Tim Liputan Media Group Network.